Seorang wanita cantik di Bali harus mengembuskan napas terakhirnya di tangan seorang pemuda tanggung yang menginginkan motor namun ketahuan hingga akhirnya menghalalkan segala cara dengan cara menghabisi wanita tersebut. Seorang wanita bernama Niputu Widyastuti berusia 24 tahun biasa dipanggil Tuti. Berasal dari Bali, dikenal sebagai wanita mandiri, sopan, dan juga dikenal baik oleh lingkungannya, baik keluarga, tetangga maupun rekan-rekannya. Tuti sendiri tak banyak bicara, sudah bekerja di bank sebagai teller, punya pacar bahkan sebelum kejadian, keduanya berencana akan liburan bersama ke Ubud. Namun ternyata teman Tuti bingung karena hari itu Tuti tak datang bekerja bahkan tak ada kabar. Hingga akhirnya sang teman mengabari pacar Tuti dan menanyakannya. Pacar Tuti sendiri kaget karena tak tahu kalau Tuti tak kerja. Pacar Tuti pun langsung datang ke rumah Tuti saat itu. Pacar Tuti bingung hingga akhirnya dirinya memilih ke rumah Tuti. Namun di sana pintu rumah Tuti tak terkunci dan terbuka lebar. Pacar Tuti bahkan tak melihat motor Tuti. Makin panik saat itu karena tak bisa menghubungi Tuti hingga akhirnya masuk ke dalam rumah yang tak terkunci. Saat masuk, pacar Tuti pun menemukan ceceran darah yang nampak mengarah ke lantai atas. Kaget menemukan Tuti sudah tak bernyawa bersimbah darah dan bahkan di dalam kasurnya sendiri dengan tagis. Akhirnya pacar dari Tuti pun berlari keluar meminta pertolongan dari warga dan warga saat itu langsung datang ke rumah Tuti. Dikenal hidup sendirian di rumah tersebut, keluarganya memang berbeda rumah. Bahkan keluarganya pun kerap datang ke rumah itu. Namun tak pernah menyangka musibah ini akan datang kepada sang anak. Tak lama pihak dari warga pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mendapat laporan dari warga, polisi pun langsung datang ke TKP dan menyelidiki kasus ini. Jasad Tuti sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Menurut pihak kepolisian, kondisi Tuti saat itu ditemukan dengan cukup mengenaskan dengan banyak tikaman. Saat olah TKP sendiri mencari petunjuk hingga akhirnya yakin kasus ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan. Bukan tanpa alasan, ternyata banyak barang Tuti yang hilang di rumahnya termasuk motor Tuti. Mendengar pemberitaan ini, keluarga dan rekan-rekan Tuti pun sedih, bahkan mendapatkan ucapan banyak doa dan karangan bunga di rumah Tuti, langsung merasakan kehilangan mendalam kehilangan Tuti untuk selamanya. Bahkan dari hasil otopsi menyebutkan kalau Tuti mendapatkan tikaman sajam sebanyak 25 kali lebih. Saat diselidiki dengan melihat CCTV tetangga, bahkan ada petunjuk dari para tetangga menyebutkan pelaku terlihat jelas di jam 6 sore. Pelaku tersebut ternyata seorang laki-laki, masuk rumah Tuti, tak lama kabur dari rumah Tuti dengan menggunakan motor Tuti. Pihak kepolisian pun bekerja keras untuk mendapatkan pelakunya hingga akhirnya pelaku diamankan. Ternyata masih berusia 14 tahun, ditemukan dengan barang bukti. Masih ada motor yang belum terjual, hanya digadaikan, sementara emas, uang, dan handphone sudah habis terjual. Pelaku yang bertele-tele di awal bahkan membantah, namun barang bukti sudah jelas dan juga ada bukti CCTV. Karena pelaku masih di bawah umur, saat diinterogasi, pelaku pun didampingi orang tua dan pengecaranya. Pelaku mengaku dirinya mengintai rumah Tuti dan juga menginginkan motor tersebut hingga akhirnya masuk. Namun saat mengambil motor, ternyata ketahuan Tuti yang langsung berteriak. Pelaku yang panik akhirnya memilih memukul Tuti dan menikam Tuti dengan sajam yang dibawanya. Tuti mencoba melakukan perlawanan namun tak berhasil hingga akhirnya pelaku pun gelap mata dan menghabisi nyawa Tuti. Panik saat itu, pelaku pun langsung membawa Tuti ke lantai 2. Di sana pelaku mencari barang berharga hingga akhirnya mendapatkan handphone, emas, dan uang Tuti. Usai melakukan kejahatannya, pelaku kabur dengan motor tersebut ke Buleleng ke kampung halamannya. Di awal pelaku hanya ingin mencuri motor namun ketahuan hingga akhirnya dirinya panik dan menghabisi Tuti. Mengaku menyesal karena masih anak di bawah umur, peradilan pun dibawa ke pengadilan anak. Setelah menjalani persidangan, pelaku pun akhirnya mendapatkan hukuman di tanggal 28 Januari 2021 dengan akhir putusan 7 tahun 6 bulan di Lapas Anak Karangasem. Karena pelaku masih di bawah umur, profil dari pelaku sendiri disembunyikan bahkan tak dibahas. Menurut banyak orang, pelaku nampaknya salah jalan, bahkan dirinya yang ingin motor di tengah umur yang masih muda nampak tak diberikan oleh orang tua hingga akhirnya menghalalkan segala cara. Keluarga Tuti saat itu nampak tak bisa menerima kehilangan Tuti untuk selamanya, tak menyangka Tuti dihabisi orang tak bertanggung jawab di rumahnya sendiri. Tuti anak baik yang cantik, dikenal sebagai wanita mandiri, bahkan menurut keluarga Tuti tak pernah bermasalah dengan siapapun. Berencana akan menikah dengan sang pacar, bahkan sudah akan liburan dengan sang pacar untuk melakukan prawedding, namun nampaknya Tuti tak pernah merasakan itu. Keterangan dari rekan-rekan sama kerja Tuti menyebutkan pacar Tuti pun masih trauma karena dirinya adalah orang yang pertama menemukan Tuti dan tak menyangka
wanita yang akan segera dinikahinya harus berpulang untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.